Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasa kalian di bulan Ramadan hari ini? Ramadan kali ini kita masih dalam suasana COVID-19. Meskipun begitu, kita harus tetap bersyukur karena telah dipertemukan di bulan penuh ampunan dan adanya pahala, yaitu bulan Ramadan. Semoga tahun depan kita dapat bertemu di bulan Ramadan yang seperti dulu. Suasana mudik, menyambut hari raya, saling bersalaman dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Suasana Ramadan di Indonesia memang sangat menyenangkan. Semua tidak terlepas dari akulturasi budaya dan agama dalam sejarah Islam di Indonesia. Mengenai sejarah Islam, mari kita ingat kembali bagaimana Ramadan zaman Nabi dan setelahnya. Karena mengingatnya merupakan bentuk penghormatan dan pelajaran hidup. Berikut telah kami rangkum dalam peristiwa besar Ramadan dalam sejarah Islam. Yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah, Nabi menerima wahyu pertama. Mendekati masa-masa turunnya wahyu pertama, Nabi sering berkhulwat di Gua Hiro. Di tengah-tengah peribadatannya di Gua Hiro, Nabi didatangi sosok yang tak pernah dikenalnya, yaitu Malaikat Jibril. Jibril menyuruh Nabi membaca dan Nabi menjawab tidak bisa. Perintah itu sampai diulang 3 kali oleh Jibril. Kemudian Jibril membacakan wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua adalah Perang Badar. Peristiwa Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, bertepatan dengan 13 Maret 624 Masehi. Perang Badar adalah perang yang menandai awal kejayaan kaum muslimin. Dengannya Allah memuliakan Islam, meninggikan menaranya, dan mengikis berhala-berhala. Dalam peperangan ini, Nabi membawa 313 pasukan muslim menghadapi 950 pasukan non-muslim. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat. Kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya. Kaum muslim mengejar mereka, mengalahkan, dan menawan. Dari pasukan muslim, gugur 14 orang syahid. Dari pasukan kafir yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Selepas perang, Nabi kembali ke Madinah disambut senandung dan indah oleh pemuda-pemudi Madinah. Telah datang sang purnama kepada kami dari Bukit Thaniyah Al-Wada. Wajib bagi kita bersyukur selagi orang berdoa senantiasa memanjatkan doa. Duhai Rasul kami, engkau datang dengan membawa ketaatan. Yang ketiga, pembebasan kota Mekah atau Fathu Makkah. Tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah merupakan waktu yang bersejarah dalam Islam. Di tanggal tersebut, Rasulullah dan para sahabat berhasil menaklukkan kota Mekah dalam sebuah peperangan yang disebut dengan Perang Fathu Makkah. Peperangan tersebut dipicu oleh perlakuan orang Quraisy yang merusak satu perjanjian dari beberapa perjanjian Hudaybiyah. Orang Quraisy bersekongkol dengan kabilah lainnya untuk memerangi orang-orang yang berdamai dengan Rasul. Dalam pertempuran itu, Nabi mengerahkan 10.000 pasukan muslim. Rasul mengutus sahabat Khalid bin Walid sebagai panglima perang bersama mereka. Nabi berperang dalam keadaan berpuasa, kemudian berbuka di tengah jalan karena mengalami keberatan. Adapun yang keempat, pembebasan Andalusia atau yang sekarang dikenal dengan kawasan Spanyol dan Portugis. 28 Ramadan tahun 92 Hijriah, panglima besar Islam yaitu Tharik bin Ziyad dikirim oleh pemerintahan Bani Umayyah masa Al-Walid I untuk menaklukkan Andalusia. Tharik memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Kemenangan umat Islam ini kemudian telah membuka jalan bagi peradaban Islam yang tinggi di Spanyol selama beberapa abad. Yang terakhir adalah peristiwa Ain Jalut. Setelah menghancurkan peradaban Islam di Baghdad, pasukan Mongolia kemudian menduduki kota Damaskus. Selama setengah tahun, penindasan dan kesewenangan telah terjadi. Pada tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah, lembar Ain Jalut menjadi saksi bisu sejarah. Hamparan padang pasirnya siap menyambut 2 laskar terhebat di muka bumi. Banyak ahli sejarah menganggap pertempuran ini termasuk salah satu pertempuran yang penting dalam sejarah penaklukan bangsa Mongol yang terkenal hebat dan kejam, di mana mereka untuk pertama kalinya mengalami kekalahan telak dan tidak mampu membalasnya di kemudian hari seperti yang selama ini mereka lakukan. Pasukan muslim berjumlah 20.000 dari Mamalik pimpinan Saifuddin Qutuz dan Baybars al-Bundukdari dari Mesir telah tiba.
Mereka berhadapan dengan pasukan Mongolia yang berjumlah antara 20.000 sampai 30.000 pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Hulagu Khan bernama Kit Bukol. Pasukan muslim berhasil memenangkan pertempuran meski awalnya sebagian dari mereka ragu karena mereka berperang pada saat bulan Ramadan. Taktik perang yang dipakai oleh pasukan muslim untuk menjebak pasukan berkuda Mongol menuai kesuksesan. Pihak Mongol terpaksa mundur dalam kekacauan dan panglima perang mereka berhasil ditawan. Berita kemenangan muslimin sampai di Damaskus 2 hari setelah pertempuran Ain Jalut. Berbagai puji-pujian, nasyid dan syair bergema ke seluruh penjuru. Saifuddin Qutuz memasuki Damaskus 5 hari setelah Ain Jalut atau pada akhir bulan Ramadan. Dia disambut sukacita dan namanya diagungkan. Keesokan harinya tibalah 1 Syawal. Kaum muslimin menyambut Hari Raya Fitri dengan penuh keharuan. Tangis bahagia dan ungkapan gembira menyelimuti salat Id di Damaskus. Hari itu adalah hari raya paling mengesankan, setelah setengah tahun mengalami penindasan. Hulagu Khan, pemimpin Mongolia, berusaha membalas kekalahannya. Namun keinginan itu tak bisa kesampaian. Berkali-kali ia mengirimkan pasukan, berkali-kali juga dipukul mundur hingga ia wafat. Dari peristiwa ini, perlahan-lahan bangsa Mongol melihat kemenangan Ain Jalut sebagai bukti dari kebenaran dan agungnya Islam. Lambat laun mereka memeluk Islam secara sukarela dan dinasti Ilkhanat resmi berubah menjadi dinasti Islam.